Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Sudimara, dan Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala muridin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan puasa yang ke-8 dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang amalan-amalan bulan Ramadan. Amalan-amalan bulan Ramadan kali ini saya akan membahas yang pertama tentang membaca Al-Quran atau bertadarus Al-Quran. Pada bulan Ramadan dianjurkan bagi seluruh kaum untuk memperbanyak tadarus Al-Quran sebagai salah satu amalan sunnah pada bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya beberapa hari yang telah ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebagaimana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan yang dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran yang bertepatan dengan 17 Ramadan. Maka dari itu, setiap malam 17 Ramadan kita memperingatinya dengan berkhatmil Quran. Nah, maka dari itu, mari anak-anak SD Negeri Sudimara rajin-rajinlah bertadarus Al-Quran walaupun kita sedang berpuasa dengan kondisi badan yang lemas, lesu, maupun dan hanya maunya itu tiduran. Setidaknya kita berusaha untuk bisa membaca Al-Quran, paling tidak menyempatkan waktu seperti sholat. Membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan itu berbeda dengan hari-hari lainnya karena keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah satu huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan. Misalnya kita sehabis sholat subuh membaca satu ayat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu berapa huruf itu bisa dikalikan 10 kebaikan. Nah, untuk yang kedua, amalan yang kedua yaitu buka puasa dengan yang manis. Disunahkan ketika berbuka puasa dengan makan makanan yang manis, air hangat ataupun susu. Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin keempat, menyukai berbuka puasa dengan minum susu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka dengan yang manis-manis memakan gula ataupun kurma. Jika tidak ada, maka beliau minum air hangat. Disunahkan juga mendahulukan sholat maghrib sebelum berbuka puasa, kecuali kita ada orang yang menunggu untuk berbuka puasa bersama. Untuk sekarang ini kita sudah banyak
sudah banyak kurma di sekitar kita, sehingga itu bisa membuat kita itu berbuka dengan yang manis. Jadi mendahulukan yang manis-manis itu juga bisa mendapatkan pahala. Kemudian amalan yang ketiga, makan sahur. Salah satu amalan yang disunahkan pada bulan Ramadan adalah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya makan sahur itu mengandung berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya sebiji kurma. Nah, dalam bersahur, Rasulullah juga telah bersabda bahwa makan sahur itu berkah. Jadi setidaknya kita bangun sahur untuk memakan makanan supaya kita menjadi kuat dalam berpuasa. Setidaknya hanya memakan 1 biji kurma. Kemudian tujuan utama dari makan sahur itu sebelum puasa itu yaitu untuk melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk memperoleh tenaga yang digunakan untuk beraktivitas seharian saat menjalankan puasa. Ketika kita bersahur, maka aktivitas sehari-hari kita setidaknya ada tenaganya. Berbeda dengan yang tidak sahur, maka badan akan loyo, lemas, sehingga perut keroncongan seperti itu. Kemudian keutamaan sahur, selain untuk menambah energi dan tenaga siang hari, sahur juga dapat meningkatkan keikhlasan saat menjalankan ibadah puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sahur adalah makanan berkah. Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Nah, sudah sangat jelas sekali keutamaan makan sahur. Para malaikat dan Allah itu mendoakan kita, orang-orang yang bersahur, untuk bersolawat sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan hanya pada bulan Ramadan setelah sholat isya, dan termasuk amalan bulan Ramadan yang istimewa. Jumlah rakaatnya ada yang 11 rakaat, ada juga yang 23 rakaat. Keutamaannya jika dilakukan secara berjamaah hingga selesai, maka dicatat sebagai sholat sepanjang malam dan tentunya berlimpah pahala. Nah, kita tetap melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir pada bulan Ramadan. Karena sekarang kondisinya dengan masa COVID, maka sholat tarawihnya jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan membawa masker dan berjaga jarak serta mencuci tangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho, maka Allah menghapuskan dosanya yang telah berlalu. Nah, sudah sangat jelas sekali. Sholat tarawih merupakan sholat malam di bulan Ramadan. Maka kita akan dihapuskan dosanya kita yang telah berlalu dengan mengerjakan sholat tarawih dan witir. Selain itu, sholat malam itu tidak hanya sholat tarawih dan sholat witir, tapi kita juga bisa sholat di sepertiga malam, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, dengan tujuan kita supaya hajat kita itu terkabul. Jadi selain Allah itu menghapuskan dosa kita, di sepertiga malam itu doa kita insya Allah akan dikabul. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika sholat tarawih berakhir, maka sholat witir bisa segera dilakukan. Sholat witir hukumnya sunnah dan dikerjakan dengan rakaat dan witir. Jadi sholat witir itu tidak wajib,
sholat witir itu sunnah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Kemudian rakaat sholat witir itu ganjil, bisa 1, 3 seperti itu. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah dibukanya gerbang ampunan yang diberikan untuk kaum muslim. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu beristighfar sebanyak mungkin sebagai bentuk amalan bulan Ramadan. Nah, setiap kita habis sholat, maupun itu sholat subuh, zuhur, asar, maupun isya, jangan lupa setelah sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim, minimal itu 3 kali, astagfirullahaladzim. Kemudian jangan lupa kita memohon ampun atas apa yang kita lakukan, segala dosa semoga diampuni oleh Allah. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu perbanyak doa dan zikir. Selain dibukanya gerbang ampunan, bulan Ramadan juga merupakan bulan penuh dengan diskon. Loh, kenapa diskon sih? Karena contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari yaitu di toko maupun di Alfamart itu ada diskon gede-gedean, ada diskon 50%, ada diskon 75%. Jadi kita itu segera berlari-lari untuk mendapatkan diskon tersebut ke Alfamart ataupun Indomaret. Tapi pada bulan Ramadan ini yang dimaksud diskon itu yaitu seperti halnya doa. Doa yang kita panjatkan, insya Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Lebih utama lagi orang yang berpuasa berdoa itu sangat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Loh, kenapa sih saya sudah berdoa tapi belum juga dikabulkan? Padahal doanya sudah setiap malam, setiap hari, setiap waktu. Nah, doa tersebut bisa dikabulkan di dunia maupun bisa dikabulkan di akhirat. Ketika di bumi, di dunia belum dikabulkan, maka doa itu bisa juga dikabulkan di akhirat kelak. Kemudian selain amalan-amalan tersebut, saya juga akan memberikan waktu mustajab, memberitahu waktu mustajab ketika berdoa itu kapan saja. Mustajab itu apa? Waktu yang bisa mudah dikabulkannya berdoa. Yang pertama yaitu saat berbuka. Saat berbuka puasa jangan lupa kita berdoa. Karena seseorang yang berpuasa saat dia berbuka memiliki doa yang tidak bisa. Nah, saat kita berpuasa kemudian berbuka itu jangan lupa kita selipkan doa. Jangan karena sudah lapar, karena senangnya mengumpulkan makanan dari sore hari, beli ini, langsung lahap saja makanan. Tapi setidaknya kita berdoa dulu, setelah Allahumma barik lana bisa kita selipkan doa apa yang menjadi hajat kita. Kemudian yang kedua, waktu yaitu sepertiga malam akhir saat Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah orang yang minta, pasti aku beri. Adakah orang yang beristighfar, pasti aku ampuni dia. Nah, di sepertiga malam kita bangun, kita sebelum sahur diusahakan untuk melakukan sholat sunnah. Nah, karena eman-eman sekali kalau kita sudah bangun sahur, sebelumnya belum melakukan sholat sunnah. Paling tidak 2 rakaat. Bisa itu sholat tahajud, 2 rakaat, ataupun 4 rakaat, ataupun sholat hajat. Itu juga insya Allah mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu beristighfar di waktu sahur. Seperti firman Allah yang berarti, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 8. Nah, ketika sahur kita juga sambil dalam hati kita berzikir memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu merupakan
beberapa amalan sunnah pada bulan puasa. Kemudian saya juga akan menyebutkan selain amalan-amalan tersebut ada juga amalan lagi, yaitu fokus beribadah di 10 hari akhir. Kemudian melakukan iktikaf. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid. Berdiam dirinya itu tidak hanya malamun ataupun bingung, tapi berdiam diri untuk berzikir, memohon ampun. Kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kemudian memperbanyak sedekah. Kemudian ada lagi duduk di masjid sampai matahari terbit. Kemudian umroh pada bulan Ramadan. Untuk umroh pada bulan Ramadan ini tidaklah wajib, tapi wajib bagi yang mampu. Nah, setelah saya mengulas tentang amalan-amalan bulan Ramadan, mari kita setidaknya kita melaksanakan salah satu amalan pada bulan Ramadan, karena sangatlah banyak pahala yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Setidaknya kita dapat bertadarus Al-Quran walaupun satu lembar ataupun satu halaman setelah. Kalau kita mempunyai target pada malam Nuzulul Quran, malam 17 Al-Quran, malam 17 Ramadan kita sudah khatam, maka bisa kita mengatur setelah sholat subuh berapa lembar. Kalaupun misalnya satu hari itu 1 juz, satu hari 2 juz, atau malah satu hari 5 juz, itu lebih baik. Malah bisa sebelum malam Nuzulul Quran kita sudah khatam. Malah bisa 2 kali, 3 kali sebelum malam Nuzulul Quran. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.